Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah teori dan praktikum konsep basis data. Pada kali ini, izinkan kami mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Perancangan Basis Data untuk Sistem pada Poliklinik. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya sendiri, Gabriela Maya Esther Kristianti. Saya Hayara Bani Syabana. Saya Arfiani Mustika Sari. Saya Rizka Rahmawati Rahmat. Saya Marsha Ananda. Oke. Pada proyek UAS kami kali ini, kami memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyusun basis data yang terstruktur dan saling terhubung untuk mendukung operasional sistem di poliklinik. Yang kedua, menentukan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang dibutuhkan dalam pemodelan data poliklinik. Yang ketiga, membuat Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai pedoman dalam merancang database relasional. Yang keempat, menerjemahkan desain ERD ke dalam bentuk tabel pada DBMS menggunakan perintah SQL. Dan yang terakhir adalah menguji kinerja basis data melalui penggunaan berbagai query SQL seperti AND, OR, group by, order by, view, inner join, outer join yang meliputi right and left join, serta full join. Selanjutnya yaitu ada IRD, yaitu yang pertama pasien melakukan pemeriksaan yang mempunyai kardinalitas kvantomenik. Artinya, satu pasien dapat melakukan banyak pemeriksaan, sedangkan satu pemeriksaan hanya dilakukan oleh satu pasien. Setelah itu, ada dokter memeriksa pemeriksaan yang memiliki kardinalitas kvantomenik, yang artinya satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan pasien, namun setiap pemeriksaan hanya ditangani oleh satu dokter. Selanjutnya yaitu ada perawatan mendampingi pemeriksaan yang berkardinalitas one to many, yang artinya di mana satu perawat bisa mendampingi banyak pemeriksaan, tapi satu pemeriksaan hanya didampingi oleh satu perawat saja. Selanjutnya yaitu pemeriksaan memiliki pembayaran yang berkardinalitas one-to-one, yang artinya satu pemeriksaan hanya akan menghasilkan satu transaksi pembayaran dan satu pembayaran hanya mencatat biaya dari satu pemeriksaan saja. Selanjutnya yaitu ada petugas mengelola pembayaran yang berkardinalitas one-to-many, yang artinya satu petugas dapat mengelola atau memproses banyak transaksi pembayaran, tetapi satu pembayaran hanya ditangani oleh satu petugas. Yang terakhir yaitu obat yang tidak berrelasi langsung. Pertama hanya bertujuan mencatat data obat mandiri, tapi mencatat penggunaan obat dalam setiap pemeriksaan. Selanjutnya yaitu ada struktur tabel. Yang pertama yaitu ada tabel pasien yang berisi ID pasien, nama pasien, alamat yang bertipe pasien. Selanjutnya itu ada tanggal lahir yang bertipe D dan jenis kelamin yang bertipe X, dan terakhir bawaan pasien yang bertipe pasien. Setelahnya itu ada tabel dokter yang berisi ID dokter, nama dokter, spesialis, dan telepon dokter yang bertipe pasien. Selanjutnya yaitu ada tabel perawat yang berisi ID perawat, nama perawat, dan telepon perawat yang bertipe pasien. Selanjutnya yaitu ada ada tabel petugas yang berisi ID petugas, nama petugas, jabatan, dan telepon petugas yang bertipe pasien. Selanjutnya yaitu ada tabel obat yang berisi ID obat dan nama obat yang bertipe pasien, harga yang bertipe desimal, dan stok bertipe integer. Setelah itu ada tabel pemeriksaan yang berisi ID periksa yang bertipe integer, ID pasien, ID dokter, dan ID perawat yang bertipe pasien, dan tanggal periksa bertipe det, keluhan dan diagnosa bertipe teks, dan biaya jasa bertipe desimal. Setelah itu ada tabel pembayaran
yang berisi ID pembayaran dan ID pemeriksa yang bertipe integer, ID petugas yang bertipe baca, dan tanggal pembayar yang bertipe date, lalu total biaya yang bertipe desimal, lalu yang terakhir ada metode yang tipe pasien. Oke, yang selanjutnya ada data sampel. Di sini sudah ada beberapa tabel yang seperti yang disebutkan tadi dan sudah diinput oleh data-data yang sudah disediakan. Yang pertama itu ada tabel pasien. Itu berisi ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan telepon pasien. Yang kedua ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan telepon dokter. Terus yang ketiga ada tabel perawat. Itu berisi ID perawat, nama perawat, dan telepon perawat. Terus yang keempat ada tabel pembayaran yang berisi ID pembayaran, ID periksa, ID petugas, tanggal bayar, total biaya, dan metode. Terus yang selanjutnya ada tabel obat yang berisi ID obat, nama obat, harga, dan stok. Terus selanjutnya ada tabel petugas yang berisi ID petugas, nama petugas, jabatan, telepon petugas. Terus yang terakhir ada tabel pemeriksaan yang berisi ID periksa, ID pasien, ID dokter, ID perawat, tanggal periksa, keluhan, diagnosa, dan biaya jasa. Selanjutnya ada SQLN. Dengan N, kedua kondisi harus terpenuhi sekaligus. Query-nya mencari obat yang harga lebih dari 25.000, stok lebih dari 50. Hasilnya hanya 4 obat yang memenuhi dua-duanya. Jadi, N itu sifatnya lebih ketat karena semua syarat wajib benar. Kemudian ada SQL OR. Dengan OR, cukup salah satu kondisi saja yang benar. Query-nya mencari obat yang harga lebih 25.000 atau stok lebih dari 50. Karena lebih longgar, hasilnya lebih banyak, jadi 8 obat masuk ke dalam daftar. OR itu intinya lebih fleksibel karena tidak perlu memenuhi semua syarat. Selanjutnya ada SQL Group By. Group By dipakai untuk mengelompokkan data berdasarkan satu kolom. Di sini, data pembayaran dikelompokkan berdasarkan metode pembayaran, yaitu cash dan transfer. Dari setiap kelompok kita hitung nih. Count itu jumlah transaksi per metode. Sum, total biaya pendapatan per metode. Hasilnya, cash 5 transaksi totalnya 190.000, lalu yang transfer 5 transaksi totalnya 190.000. Jadi, Group By itu berguna untuk membuat ringkasan data atau laporan per kategori. Kemudian ada SQL Order By. Order By digunakan untuk mengurutkan data. Di sini datanya diurutkan berdasarkan kolom total biaya secara descending. Artinya dari nominal terbesar ke terkecil. Jadi order by itu membantu kita melihat data secara lebih teratur. Selanjutnya ada view N. Query tersebut digunakan untuk membuat sebuah view bernama view obat N yang berisi data obat dengan kondisi harga lebih dari 25.000 dan stok lebih dari 50. View ini menyimpan hasil query tersebut sehingga bisa dipanggil seperti tabel biasa menggunakan query select from. Selanjutnya ada view OR. Query tersebut digunakan untuk membuat sebuah view bernama view obat OR yang berisi data obat dengan kondisi harga lebih dari 25.000 atau stok lebih dari 50. View ini menyimpan hasil query tersebut sehingga bisa dipanggil seperti tabel biasa menggunakan query select from. Selanjutnya ada view group by. View ini menampilkan hasil pengelompokan data pembayaran berdasarkan metode, kemudian menghitung jumlah transaksi dan total pendapatan untuk setiap metode. Dari view tersebut terlihat bahwa baik cash maupun transfer masing-masing memiliki 5 transaksi dengan total pendapatan 190.000. Selanjutnya ada view order by. Query tersebut membuat view bernama view order by biaya DEX
yang menampilkan seluruh data dari tabel pembayaran. Namun, sudah otomatis diurutkan dari total biaya, terbesar ke terkecil. Hasilnya langsung muncul dalam urutan biaya tertinggi hingga terendah seperti yang terlihat di output. Nah, selanjutnya ada inner join. Inner join ini, query ini digunakan buat ngegabungin 3 tabel yang saling berelasi dalam sistem database poliklinik, yaitu tabel pasien, dokter, pemeriksaan. Nah, dengan inner join ini hanya data yang memiliki kecocokan pada ketiga tabel tersebut yang akan ditampilkan. Lalu ada right join. Nah, query ini digunain buat gabungin tabel pasien dan pemeriksaan menggunakan fungsi right join. Nah, jadi semua data dari tabel kanan yaitu atau pemeriksaan akan ditampilkan, sedangkan dari tabel kiri hanya baris yang memiliki kecocokan saja yang akan muncul. Selanjutnya ada left join. Nah, query ini nih buat menggabungkan tabel pasien sama pemeriksaan sama, tapi kebalikan dari right join tadi, yang dimana semua data dari tabel kiri atau pasien akan ditampilkan, sedangkan dari tabel kanan atau pemeriksaan hanya baris yang memiliki kecocokan saja yang akan muncul. Jadi urutannya dibalik. Yang pertama ada ID pasien, nama pasien, ID periksa, tanggal periksa, dan diagnosa. Lalu selanjutnya ada full join. Query ini digunakan buat gabungin tabel antara tabel pasien sama pemeriksaan menggunakan fungsi full join. Nah, jadi karena MySQL tidak mendukung full join secara langsung, query ini menggabungkan hasil left join dan right join menggunakan union sehingga semua data dari kedua tabel dapat ditampilkan, baik yang cocok maupun yang tidak memiliki pasangan. Nah, kesimpulannya proyek ini tuh nunjukin bahwa perancangan database poliklinik tuh harus dilakuin secara terstruktur, mulai dari identifikasi entitas, pembuatan DRD, sampai implementasi database-nya. Penggunaan fungsi logika, group by, order by, view, serta berbagai jenis join membuktikan bahwa sistem mampu mengelola dan menggabungkan data dengan baik, sehingga keseluruhan database yang dibuat berhasil mendukung kebutuhan operasional poliklinik secara efektif dan dapat menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih lanjut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.